Israel melancarkan serangan udara ke Iran, menargetkan fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal balistik, dan komandan militer. Majelis Umum PBB mensahkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, Palestina, serta akses penuh bagi bantuan kemanusiaan. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Herdina Suherdi. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan serangan Israel ke Iran dan Gaza Palestina, korban kecelakaan pesawat Air India dan gelombang demonstrasi di Amerika Serikat. Militer Israel melancarkan serangan udara ke Iran mengakibatkan korban tewas, luka-luka, dan memicu kebakaran gedung-gedung di ibu kota negeri itu, Teheran. Israel menyatakan telah menargetkan fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal balistik, dan komandan militer pada hari ini. Israel memperingatkan serangan ini akan menjadi operasi yang berkepanjangan untuk mencegah Teheran membangun senjata atom. Media dan saksi mata Iran melaporkan ledakan termasuk di fasilitas pengayaan uranium utama negara itu di Natanz, sementara Israel mengumumkan keadaan darurat untuk mengantisipasi serangan rudal dan pesawat tak berawak balasan dari Iran. Televisi pemerintah Iran melaporkan sistem pertahanan udara negara itu dalam keadaan siaga penuh. Masa pengunjuk rasa yang dipimpin mahasiswa berunjuk rasa di ibu kota Iran, Teheran, hari ini dan menyerukan pembalasan atas serangan Israel terhadap Iran. Israel melancarkan serangan terhadap Iran dengan menyatakan bahwa mereka menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer selama dimulainya operasi militer untuk mencegah Teheran membangun senjata atom. Pengunjuk rasa menyatakan karena Israel yang memulai serangan, maka Iran harus membalas serangan yang menghancurkan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab dan terlibat atas serangan Israel ke Iran. Iran telah berikrar akan memberikan tanggapan yang keras atas serangan Israel ke Iran. Israel menyatakan sedang berupaya mencegat sekitar 100 pesawat nirawak yang diluncurkan ke wilayah Israel. Sementara itu, militer Israel menutup pos pemeriksaannya di wilayah pendudukan tepi barat Palestina hari ini setelah melakukan serangan besar-besaran terhadap Iran yang menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer. Media dan saksi mata Iran melaporkan ledakan pada Jumat termasuk di fasilitas pengayaan uranium utama Iran di Natanz. Sementara Israel mengumumkan keadaan darurat untuk mengantisipasi serangan rudal dan pesawat tak berawak dari Iran. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 52 warga Palestina di Gaza saat Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut gencatan senjata. Sedikitnya 26 orang tewas dalam serangan pesawat nirawak Israel saat menunggu bantuan dasar yang didistribusikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza. Sebelumnya, para korban serangan Israel dibawa ke rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Beberapa korban luka-luka mengungkapkan tembakan Israel saat mereka mencari bantuan. Otoritas kesehatan di Gaza menyatakan 103 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel dan 400 orang luka-luka dalam 24 jam terakhir di seluruh wilayah jalur Gaza, termasuk 21 orang yang tewas di dekat lokasi bantuan oleh yayasan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Israel mengizinkan truk-truk kemanusiaan memasuki Gaza Utara secara langsung. 56 truk yang membawa pasokan dari Program Pangan Dunia PBB, WFP, menyeberang ke wilayah Gaza yang sebagian besar hancur. Satu-satunya korban selamat dari kecelakaan pesawat Air India di Ahmedabad, Gujarat, India, Ramesh
Viswash Kumar menuturkan hari ini bahwa ia berhasil keluar dari pintu darurat yang rusak setelah pesawat Air India menabrak asrama perguruan tinggi kedokteran di kota Ahmedabad, menewaskan lebih dari 240 orang. Ramesh yang menurut polisi berada di kursi 11A dekat pintu darurat terekam setelah kecelakaan pada Kamis berjalan tertati-tati di jalan dengan kaos berlumuran darah dan memar di wajahnya. Sementara itu, Menteri Penerbangan Sipil India, Ram Mohan, melalui unggahan di media sosial menyatakan pemerintah India memulai penyelidikan resmi atas kecelakaan pesawat Air India. Berdasarkan laporan media terbaru, total 265 jenazah telah dibawa ke rumah sakit pemerintah di kota Ahmedabad, tempat kecelakaan pesawat itu terjadi. Di antara korban tewas terdapat 241 orang di dalam pesawat Boeing, sementara korban lainnya berada di darat. Penyelidikan formal dimulai oleh Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara sesuai dengan protokol internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Para demonstran dibubarkan dan ditahan di dekat pusat penahanan federal di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat selama unjuk rasa atas penggerebekan imigrasi yang mendorong pemerintah Presiden Donald Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional dan Marinir. Pasukan Garda Nasional telah berjaga di gedung federal di pusat kota Los Angeles, lokasi banyak unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir, sebagai bentuk solidaritas bagi para imigran yang ditahan di dalamnya. Protes sejauh ini sebagian besar berlangsung damai, diselingi oleh insiden kekerasan. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Iran mengumumkan pengangkatan pemimpin baru angkatan bersenjata dan Garda Revolusi Iran setelah pemimpin mereka Muhammad Bagher dan Hossein Salami tewas dalam serangan Israel. World Surf League Krui Pro 2025 kembali hadir di Pantai Karangnyimbor, Lampung Barat. 301 atlet dari 17 negara akan bertarung di ajang qualifying series 6000. Jangan lewatkan aksi hebat peselancar kelas dunia menaklukkan ganasnya sang ombak. World Surf League Krui Pro 2025 10 hingga 17 Juni 2025 hanya di TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dunia Dalam Berita.
Saudara pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan Israel akan menerima hukuman berat menyusul serangannya ke Iran yang menewaskan sejumlah komandan militer Iran. Iran langsung mengumumkan pengangkatan pemimpin baru Garda Revolusi dan angkatan bersenjata Iran yang tewas dalam serangan Israel. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan Israel akan menerima hukuman berat menyusul serangannya hari ini yang menargetkan program nuklir Iran. Serangan Israel tersebut menewaskan sejumlah komandan militer Iran. Khamenei menyatakan rezim Zionis menggunakan tangannya yang kotor dan berlumur darah untuk melakukan kejahatan di Iran dan memperlihatkan sifat jahat mereka dengan menyeret pusat-pusat pemukiman. Rezim tersebut harus menerima hukuman berat. Iran langsung mengumumkan pengangkatan pemimpin baru Angkatan Bersenjata dan Garda Revolusi Iran setelah pemimpin mereka Mohammad Bagher dan Hossein Salami tewas dalam serangan Israel. Panglima Angkatan Laut Habibullah Syayari akan menggantikan Bagher, sementara Menteri Dalam Negeri Ahmed Fahidi menggantikan posisi Salami. Serangan Israel juga menewaskan dua ilmuwan nuklir Iran, Fereidun Abbasi Davani dan Muhammad Mehdi Tehranchi, serta Komandan Pangkalan Khatam Al-Anbiya, Gholam Ali Rashid. Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel, Majen Shlomi Binder, menyatakan Iran dengan cepat memajukan pengembangan nuklirnya dan Israel ingin melemahkan, mengacaukan, dan menghilangkan ancaman tersebut. Hal itu disampaikan Binder saat berbicara dengan para perwira intelijen di Pusat Komando Bawah Tanah Angkatan Udara di Tel Aviv, Israel, tempat serangan diarahkan. Israel menyatakan serangan ini adalah awal dari operasi berkelanjutan untuk mencegah Iran membangun senjata nuklir. Perwakilan tetap Israel untuk PBB, Dani Danon, mengklaim negaranya telah melakukan koordinasi penuh dan menyeluruh dengan Amerika Serikat sebelum melancarkan serangan terhadap Iran hari ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membantah adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan itu dan menegaskan bahwa Israel bertindak secara sepihak. Sementara itu, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengecam serangan udara Israel terhadap Iran di tengah perundingan nuklir. Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel mengeluarkan peringatan keamanan setelah Israel menyerang target nuklir Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam eskalasi militer di Timur Tengah serta serangan Israel terhadap sejumlah target nuklir Iran di tengah perundingan nuklir Amerika Serikat dan Iran yang sedang berlangsung. Dalam pernyataan yang disampaikan wakil juru bicaranya Farhan Haq, Guterres mendesak pengendalian diri secara maksimal dari kedua belah pihak untuk mencegah konflik regional yang lebih dalam. Sekjen PBB juga mengingatkan kewajiban negara-negara anggota PBB untuk bertindak sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel mengeluarkan peringatan keamanan pada Jumat dini hari waktu setempat setelah Israel menyerang target nuklir Iran. Dalam pernyataan melalui internet, pihak Kedutaan Besar memerintahkan seluruh pegawai pemerintah Amerika Serikat dan anggota keluarga mereka untuk berlindung di tempat aman sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sementara itu, Israel mengumumkan keadaan darurat untuk mengantisipasi serangan rudal dan pesawat nirawak balasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahannya di Truth Social pada Kamis sore waktu setempat menyatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen pada resolusi diplomatik tentang masalah nuklir Iran. Unggahan itu muncul sebelum serangan Israel terhadap target nuklir Iran. Trump juga menuliskan seluruh pemerintahannya telah diarahkan untuk bernegosiasi dengan Iran. Situs pelacakan penerbangan Flight Radar 24 menunjukkan lalu lintas penerbangan pesawat menghindari wilayah udara Israel dan Iran setelah Israel menyatakan mereka menargetkan fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal balistik, dan komandan militer Iran. Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut dan unit pertahanan udara Israel bersiaga tinggi terhadap kemungkinan serangan balasan dari Iran. Sementara itu, Rusia menyatakan serangan Israel terhadap Iran tidak beralasan dan tidak dapat diterima. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran berdampak pada harga minyak Eropa yang mengalami lonjakan dan juga anjloknya saham-saham Eropa.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan serangan Israel terhadap Iran dan fasilitas nuklirnya tidak beralasan dan melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pernyataannya, Kemenlu Rusia menyebutkan serangan militer yang tidak beralasan terhadap negara anggota PBB yang berdaulat, warga negaranya, kota-kotanya yang damai, dan infrastruktur energi nuklir sama sekali tidak dapat diterima. Israel hari ini melancarkan serangan terhadap Iran dengan menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer Iran dalam operasi yang disebut Israel untuk mencegah Teheran membangun senjata nuklir. Harga minyak Eropa melonjak setelah Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, dipicu kekhawatiran bahwa ketegangan baru di Timur Tengah dapat mempengaruhi pasokan minyak. Namun, warga Eropa di Roma, Italia, dan Paris, Prancis menyatakan mereka tidak khawatir dengan melonjaknya harga bensin, tetapi lebih khawatir tentang korban jiwa akibat serangan terbaru Israel terhadap Iran. Sementara itu, saham-saham Eropa anjlok akibat meningkatnya ketegangan Israel dan Iran. Saham Eropa menyentuh level terendah dalam 3 pekan hari ini setelah serangan Israel terhadap Iran memperburuk sentimen risiko global dan membuat investor beralih ke aset aman di tengah situasi perdagangan yang sudah tidak menentu. Indeks Stoxx 600 PAN Eropa turun 0,6% pada posisi 546,69 poin pada pukul 8.19 GMT. Indeks acuan berada di jalur zona merah pada sesi kelima, penurunan terpanjang sejak September 2024. Sebagian besar bursa saham regional juga berada di zona merah dengan indeks DAX Jerman turun 1,2%, sementara harga emas naik lebih dari 1%. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mensahkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, Palestina, serta akses penuh bagi bantuan kemanusiaan. Resolusi ini disetujui mayoritas negara anggota PBB dalam sidang darurat di markas PBB New York, Kamis waktu setempat. Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mendesak gencatan senjata segera dan permanen di jalur Gaza. Sidang digelar Kamis waktu setempat dalam forum darurat khusus di markas PBB New York, Amerika Serikat. 149 negara menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza, 12 menolak, dan 19 lainnya abstain. Negara yang menolak termasuk Israel, Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, dan sejumlah negara kepulauan Pasifik. Lewat resolusi ini, PBB mengecam keras penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, serta menghalangi bantuan kemanusiaan yang sah. PBB juga menuntut dibukanya semua perbatasan, dihentikannya blokade oleh Israel, dan percepatan penyaluran bantuan secara aman, luas, dan tanpa hambatan. Resolusi menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara, serta menolak segala bentuk perubahan demografi maupun penguasaan wilayah secara sepihak, baik di Gaza, wilayah pendudukan tepi barat, maupun Yerusalem Timur, Palestina. PBB menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal oleh Israel, penggusuran paksa terhadap warga Palestina, serta kekerasan terhadap warga Palestina oleh pemukim Yahudi. Majelis Umum PBB juga menekankan pentingnya perlindungan bagi petugas medis, tenaga kemanusiaan, dan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah konflik. Sidang darurat ini digelar kembali atas permintaan negara-negara Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, menyusul veto Amerika Serikat terhadap resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan komitmennya memperkuat armada laut Korea Utara melalui peluncuran ulang kapal perusak yang digelar hari ini. Kapal itu sebelumnya hampir tenggelam dalam kecelakaan pada Mei lalu. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un hadir langsung dalam upacara peluncuran ulang kapal perusak berbobot 5.000 ton di galangan kapal Rajin, Korea Utara hari ini waktu setempat. Dalam acara yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Kim datang bersama putrinya dan pejabat tinggi militer. Mereka disambut dengan upacara militer. Kapal perusak itu sebelumnya hampir tenggelam dalam kecelakaan pada Mei lalu. Pemimpin Pyongyang menyebutkan kejadian tersebut sebagai tindakan kriminal dan memerintahkan perbaikan total. Kim menegaskan perbaikan kapal ini tidak menghambat ambisi Korea Utara untuk memperkuat angkatan lautnya. Ia juga mengumumkan rencana membangun 2 kapal perusak lagi pada tahun depan.
Kim Jong-un menyerukan peningkatan kekuatan Laut Korea Utara di Pasifik sebagai respon atas provokasi Amerika Serikat dan sekutunya. Upacara diakhiri dengan pesta kembang api, pertunjukan cahaya, serta penghormatan kepada pahlawan revolusioner Kang Kon dalam sesi foto bersama pasukan Angkatan Laut. Berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya dari dunia olahraga. Bek Boca Juniors Ayrton Costa akan absen di laga Piala Dunia antar klub setelah visanya ditolak untuk masuk ke Amerika Serikat. Selengkapnya sesaat lagi. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Saudara, dari ajang sepak bola, bek Boca Juniors Ayrton Costa akan absen di laga Piala Dunia antar klub setelah visanya ditolak untuk masuk ke Amerika Serikat. Sementara itu, klub Arab Saudi Al Hilal bertolak ke Amerika Serikat untuk berlaga di Piala Dunia antar klub. Bek Boca Juniors Ayrton Costa akan absen di Piala Dunia antar klub setelah visanya ditolak otoritas Amerika Serikat. Visa pemain Boca Juniors itu ditolak karena adanya pengaduan pidana terhadapnya di negara asalnya Argentina. Pada tahun 2023 lalu Costa dijatuhi hukuman percobaan. Ia juga dinilai mangkir di persidangan dalam kasus dugaan perampokan pada tahun 2018. Hukuman pidana menjadi salah satu alasan visa seseorang dapat ditolak di Amerika Serikat. Keputusan tersebut diambil di tengah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membatasi pemberian visa terhadap sejumlah pengunjung dan pelajar ke Amerika Serikat. Klub Arab Saudi Al Hilal akan bertolak ke Amerika Serikat pada hari ini menjelang Piala Dunia antar klub. Al Hilal baru saja menunjuk mantan pelatih Inter Milan Simone Inzaghi untuk melatih skuad yang dipenuhi pemain berbakat dari Arab Saudi dan seluruh dunia. Inzaghi mengambil alih Al Hilal yang gagal memenangkan Liga Champions Asia pada Mei lalu. Kekalahan itu membuat pelatih sebelumnya, Jorge Jesus, dipecat. Ruben Neves, Joao Cancelo, Alexander Mitrovic, dan Sergei Milinkovic-Savic juga dinyatakan telah bergabung dengan klub yang bermarkas di Riyadh, Arab Saudi itu.
Gelandang asal Belgia Kevin De Bruyne bergabung dengan klub Serie A Italia Napoli setelah hengkang dari Manchester City. Sementara itu Liga Premier Inggris Manchester United resmi merekrut pemain Brasil Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Gelandang asal Belgia Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan juara Serie A Napoli dengan status bebas transfer pada Kamis waktu setempat, usai meninggalkan karir 10 tahunnya bersama Manchester City. Napoli dalam akun media sosial X menyatakan Kevin De Bruyne menjadi salah satu pemain kebanggaan mereka. De Bruyne turut menyumbang 19 trofi di City sejak kepindahannya pada tahun 2015 lalu dari klub VfL Wolfsburg. De Bruyne dinilai sebagai salah satu gelandang terhebat dalam sejarah Liga Premier Inggris. Kontrak pemain berusia 33 tahun itu di Manchester City baru saja berakhir pada musim ini. Klub Liga Premier Inggris Manchester United resmi merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Pemain depan asal Brasil itu akan bergabung dengan Setan Merah dengan kontrak berdurasi 5 tahun. United merekrut Cunha dengan nilai sekitar 62,5 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. MU juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Cunha selama 1 tahun. Matheus Cunha menyatakan MU merupakan tim Inggris favoritnya dari sejak kecil. Cunha mengaku akan bekerja keras untuk membantu klub tersebut kembali ke puncak. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 33 gol dan mengemas 15 assist dalam 92 penampilan untuk Wolves. 15 gol diantaranya tercipta di Liga Primer musim lalu. Dan kini saatnya kami hadirkan perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri dunia dalam berita malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying
dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Asiknya di sini menikmati musik masa kini. The Teras selalu bikin happy. Bersama ayo kita bernyanyi. Heboh penyanyinya, ramai pemusiknya, seru penontonnya, gemes sama hostnya. Yo, kalau kepala pusing, mikirin kantong kering, pantengin aja kuping, mata jangan berpaling. Tak peduli tua ataupun yang muda, semua gembira di acara kita. Teras ati ambiar orang gagas. Mamiku sayang. Apa papi? Duk jagat bocah ayu. Kenapa pak? Aku dapat titipan pantun dari tetangga-tetangga saya. Apa tuh pak? Ternyata tetangga kemajuan. Ternyata tetangga kita ada yang cerdas. Bukan lagi harus cerdas kalau sudah nonton The Teras papi. Katanya Pak Tejo titip pantun, bacain boleh, ya. Oke, boleh, begini nih pantunnya. Gimana coba? Ya dengerin ya. Apaan, Pak? Kecikini lewat gondang dia. Cakep. Ya. Kalau nonton TVRI, The Teras pilihan acaranya. Kirain mah dari Cikini ke Gondang dia naik kereta. Terus? Iya turun di Cikini. Ini pantun. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah siap joget? Ya. Siap bergoyang? Siap. Oke, jangan lupa sawer dulu dong. Kita harus menyapa juga pemirsa yang di rumah loh papi yang sudah senantiasa setia stay tune di acara kesayangan ini loh ya kan Dok? Iya bener banget. Apalagi kalau hari ini ada yang ganteng-ganteng Pak. Aduh, Siapa sih? Kenalin nama saya. Pastinya kalau di The Teras TVRI itu seluruh pengisi acaranya TOBBGT. Ya. Yuk kita kenalan langsung yuk. Langsung kenalan artis kita. Ada siapa sih? Sebentar sayang. Sebentar. Ada apa Besti? Besti kenapa Besti? Ada yang bisa. Kiku. Ayolah. Besti. Gula-gula ambiar semangat ga? Semangatnya semuanya gula-gula ambiar. Iya. Oke Besti mau ngomong apa Besti? Silakan ngomong 2 jam buat Besti. Udah Besti gitu aja Bebe. Emang ya. Bye. Emang ya anak yang satu ini awas kita nggak jadi bestian lagi nanti. Oke. Baik, bestiku sayang, aku minta izin mau ngenalin artis kita karena penonton udah penasaran semuanya. Mangga. Langsung saja kita kenalkan artis-artisnya. Ini dia anak ganteng yang paling cerdas, punya usaha juragan beras. Waduh. Lah inilah Akmal Ardia. Yang berikutnya datang jauh dari Amerika. Saya benar. Aku kenal orangnya. Benar papi, lagunya viral. Ini dia Yeni Costa Rica. Selamat datang Yeni. Kamu. Yang berikutnya juga cewek tinggi datang dari Arab. Arab Makruf. Ini kakak
Selina. Selamat datang di teras acara